Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan Tahta Channel. Kali ini kita akan membahas tentang tauhid, yang mana sering kita ditanyakan, ya, mana tauhid dalam Islam? Dalam Al-Quran gak ada, gitu. Padahal kita sudah dijelaskan apa itu tauhid, kenapa kok ada ajaran tauhid, gitu. Karena memang ajaran samawi itu mengenalkan Tuhan itu ya satu. Kenapa kok ada ajaran tauhid? Karena di luar samawi itu manusia mentuhankan yang mana Tuhan itu tidak esa. Ya, kayak dewa ini, dewa ini gitu ya. Nah, kalau ajaran samawi tidak. Semua para nabi itu yang mengenalkan Tuhan itu ya esa. Ya satu, tidak boleh diberi pribadi-pribadi. Kalau masih diberi pribadi-pribadi, berarti tidak esa sudah itu. Tapi kadang-kadang orang salah paham, sehingga nanti Tuhan disamakan seperti manusia. Kalau manusia itu punya jasad, punya roh, ya, punya apa, berbicara gitu ya. Nanti salah satunya jadi manusia katanya. Lalu satu dengan Allah, satu pribadi gitu ya. Nah, itu namanya memaksakan atau ingin merusak ajaran tauhid orang seperti itu. Ya. Kalau dalam Islam atau ajaran samawi, ya Tuhan itu ya esa sudah. Satu dalam pekerjaannya, sifatnya, ya zatnya. Sehingga kalau ada pribadi-pribadi, maka itu ya apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah, di situ. Teguran karena ada orang-orang yang menganggap apa? Ya Allah itu memang satu katanya, tapi punya pribadi, kesatuan ini. Ajaran seperti ini kan awalnya itu kan ajar campur-campur ini. Ajaran pagan mau dicampur ke ajaran samawi. Ya, apalagi dijelaskan seperti nanti di videonya Pak Bambang ini. Islam selalu menanyakan tentang Tritunggal. Tidak ada di Alkitab. Sama juga tauhid juga gak ada dalam Al-Quran katanya. Nanti kita simak dulu, nanti saya jelaskan ya. Dengan bahasa Yunani teologia. Theos itu Allah, logos, logia itu adalah ilmu tentang Allah. Begitu juga Islam. Kalau dalam Hindu kata Brahman Widya itu tidak ada di dalam kitab Weda, itu penamaan yang diberikan oleh teolog-teolog Hindu tentang ajaran iman mereka. Begitu juga Islam. Islam sangat mengandalkan atau mengagungkan apa yang disebut ilmu tauhid. Ini kata tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Istilah itu istilah yang muncul dari para ahli agama Islam untuk menamakan ajaran Islam yang menekankan tentang keesaan Allah. Nah, itu ya. Jadi ketika di dalam Islam di zamannya Rasulullah, sahabat, kenapa kok tidak ada penamaan misalnya? Karena mereka tahu Allah itu ya satu dalam zatnya, pekerjaannya, sifatnya. Nah, gara-gara nanti ada ajaran-ajaran yang
awalnya samawi tapi dirubah menjadi bukan samawi. Ada pribadi-pribadi. Akhirnya muncullah ya, mengembalikan lagi para ulama itu tauhid yang benar itu seperti ini gitu ya. Kalau di luar samawi itu dewa-dewa itu banyak. Orang Arab juga dewanya banyak. Sesuai ide mereka mau buat dewa seperti apa. Ya. Yang penting di situ berhala nanti disembah. Lalu ilmu tauhid itu mentiadakan semua itu. Makanya simpel kalau tauhid itu. La ilaha illallah. La di situ mentiadakan semuanya. Tidak ada semuanya sesembahan itu. Yang mereka sembah bermacam-macam itu bukan Tuhan itu. Yang mereka sembah-sembah itu. Yang layak disembah itu cuma satu, ditetapkan isbat. Isbat. Illallah. Ya, jadi la tidak ada. Semuanya salah. Tidak ada. Kecuali satu. Ya, yaitu Allah. Kenapa kok? Itulah ajaran para nabi. Kenapa kok ada tauhid seperti itu? Karena manusia itu menyembah yang mereka anggap Tuhan itu banyak. Ya, apalagi ajaran dewa-dewa itu ya. Bagian dewa mimpi ada. Dewa ngasih rezeki ada, beda. Gitu ya. Ya makanya kayak Trinitas, Tritunggal itu tuh. Ya tidak jauh beda sama. Ya. Jadi firman jadi manusia karena Allah menciptakan sesuatu dengan firman-Nya gitu. Berarti apa? Seakan-akan firman dengan Allah itu dua pribadi sudah, satu pribadi. Ya. Padahal kalau yang sebenarnya Allah berfirman, itu sifat udah, tidak bisa dipisah. Nah kalau nanti firman-Nya jadi manusia, kalau sudah jadi gimana? Jadi manusia, sedangkan manusia punya Tuhan. Ya bukan Tuhan, udah tidak bisa dikatakan Tuhan. Karena sudah menjadi manusia. Dan ini tidak ada di ajaran samawi. Ya. Sebenarnya pengertian itu Allah menciptakan dengan firman gitu. Bukan firman jadi manusia. Ini salah paham ini. Ya. Apalagi ajaran ini juga ditolak oleh Perjanjian Lama. Gak ada. Orang Israel tidak pernah mempunyai keimanan firman jadi manusia itu gak ada. Munculnya kapan? Ya setelah Yesus tidak ada. Supaya bagaimana caranya Yesus ini jadi Tuhan. Sehingga dikatakan firman jadi manusia. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Apa tujuannya itu? Supaya orang-orang pagan ini percaya ya, kepada Yesus sebagai Tuhan. Ya, sehingga satu pribadi. Dan inilah yang merusak ajaran tauhid dalam Alkitab atau dalam Al-Quran. Inilah yang merusak ajarannya Yesus. Kalau ajaran Yesus sama seperti Musa, seperti Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad. Atau dalam Perjanjian Lama Musa, atau Perjanjian Baru Yesus, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, titik. Tidak ada pribadi-pribadi. Ya. Tapi orang-orang setelah Yesus tidak ada, coba tersebarnya Kristen itu di mana? Ya di Yunani, Romawi gitu. Di daerah-daerah yang penyembah berhala. Yang mana berhala itu ya dewa. Yang mana namanya dewa itu bisa berwujud jadi manusia. Nanti dituhankan. Gitu ya. Nah ini pemaksaan ya, atau merusak ajaran samawi. Yang benar itu ya sudah kayak ajaran Yesus, Nabi Muhammad gitu loh. Ajarannya Musa itu yang benar udah. Tuhan itu Esa ya udah. Yesus, Nabi Muhammad, Musa utusannya Allah, titik. Ya namanya utusan ya imani sebagai utusan penyampai firman. Jangan sampai dijadikan pribadi-pribadi gitu. Ya. Nah, bahkan kalau kita pakai nilai, ya 3 nabi ini, ya nomor urutan pertama jelas Nabi Muhammad karena diutus untuk seluruh dunia.
Yang kedua kalau kita kasih nilai ya Musa. Karena Musa umatnya tidak pernah menyekutukan Tuhan yang dikenalkan oleh Musa. Walaupun di zamannya Musa ada yang mau menyesatkan Samiri itu, membuat patung dari emas sehingga mereka menyembah ke dewa itu, dewa patung itu dari emas itu. Tapi digagalkan oleh Musa. Nah, kalau Kristen beda. Yesus tidak ada, malah Yesusnya dijadikan berhala. Maksudnya dalam artian dijadikan Tuhan juga, satu pribadi dengan Allah. Nah, ini tidak jauh dengan di orang Arab dulu. Orang Arab itu menyembah Lata, Uzza, Manat itu kalau orang nggak tahu dikira menyembah berhala. Enggak. Berhala itu bagi mereka pelantara. Menyembah berhala ini sama dengan menyembah Allah. Ya sama dengan orang Kristen itu. Menyembah, mentuhankan Yesus sama dengan mentuhankan Allah. Karena memang kalau ajaran pagan itu tidak mau Tuhan itu hanya di langit misalnya. Ya. Nah, apa ya? Mereka tuh pinginnya kalau saya menyembah biar mantap, biar yakin. Harus ada fisik. Oke, saya yakin bahwa Allah itu tidak kelihatan misalnya. Tapi ketika kami menyembah harus ada fisik. Caranya apa? Buat ada pelantara patung, Lata, Uzza, Manat. Mereka meminta ke situ. Seakan-akan ibaratkan orang mau bicara itu, saya mau bicara kepada temanku yang di Amerika. Ya gak bisa. Caranya pakai pelantara HP. Ya maka bicara lewat HP itu. Atau saya mau menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, supaya saya yakin mantap. Maka saya harus buat pelantara, berhala. Lalu saya minta ke situ sebagai pelantara ke Tuhan. Ibaratkan gitu. Makanya orang Kristen itu sering mengatakan, berdoalah atas namaku, katanya. Ya, jadi Yesus itu mengatakan seperti itu. Berdoa atas namaku. Itu sehingga apa? Dianggap pelantara sudah. Makanya mereka itu mau ya apapun tetap mereka itu seperti pagan. Kami tidak mentuhankan manusia tahta, tapi yang kami tuhankan Tuhan yang menjadi manusia. Nah, Tuhan yang menjadi manusia ini kan cuma ada di ajaran pagan, penyembah dewa. Apa pernah Yesus mengatakan Tuhannya menjelma jadi manusia? Ya, Tuhannya Yesus itu tidak kelihatan. Tuhannya Musa tidak kelihatan. Tuhannya Nabi Muhammad tidak kelihatan. Yesus juga mengatakan seperti itu. Tiba-tiba ada orang yang mengaku pengikut Yesus mengatakan, kami tidak mentuhankan manusia, tapi yang kami tuhankan Tuhan yang menjadi manusia, katanya. Dalil dari mana kayak gitu itu? Kalau bukan lewat pagan. Ya, pagan gimana tahta? Ya itu tanda-tandanya. Kan sudah tak kasih ciri-cirinya samawi dengan pagan itu kan ada ciri-cirinya. Pertama, samawi itu sama, Tuhan itu di langit. Dia tidak mau turun, tidak mau menjelma, tidak mau kelihatan manusia. Ya. Lalu dia memperkenalkan dirinya, ngutus dia. Manusia diutus, disuruh mengenalkan Tuhan tersebut. Ya, makanya Musa, Nabi Muhammad, Yesus memperkenalkan Tuhan tersebut. Tuhan jadi tempatnya sendiri. Ya. Nah, kalau pagan tidak. Cirinya kalau pagan itu, pertama, mereka menyembah harus ada fisik. Yang diyakini ini adalah dewa, jelmaan Tuhan. Karena dulunya manusia ini jelmaan Tuhan, lalu manusia ini meninggal, kembali lagi ke bentuk aslinya. Dibuatin patung. Misalnya saya diyakini jelmaan dewa. Lalu saya meninggal. Maka orang-orang akan membuat patung saya. Ditaruh di kuil. Ya. Nah, mereka menyembah saya nanti. Karena apa? Karena saya sudah kembali ke aslinya, ke langit lagi, menjadi dewa lagi. Sehingga patung saya yang taruh di kuil nanti disembah. Jadi menyembah patung itu sama seperti menyembah saya. Itu. Nah, begitu juga tanpa disadari orang Kristen juga gitu. Allah mengutus utusan. Lalu utusan itu mengenalkan Tuhan. Tiba-tiba
karena salah menerjemah, salah ajaran, dianggap utusan itu bagian dari Tuhan. Sehingga mentuhankan utusan ini sama dengan mentuhankan Allah. Ya. Apapun alasan mereka, itulah kenyataan. Tetap mereka menyekutukan Allah. Walaupun tapi kan ini firman jadi manusia, firman dan Tuhan kan satu tahta. Itu kan ajaran setelah Yesus tidak ada. Supaya kalian bisa mentuhankan manusia Yesus, utusannya Allah. Ya, tanpa kalian sadari. Coba kita buka pikiran kita. Gunakan logika kita. Pertama, Tuhan, ciri-ciri Tuhan dalam samawi. Ya, baik itu dalam Al-Quran, Nabi Muhammad, Yesus, Musa. Coba mereka ini, ya, para nabi ini, bagaimana beliau ini menceritakan tentang ketuhanan. Setelah tahu semua, maka ciri-cirinya Tuhan tidak sama dengan apapun, tidak kelihatan, tidak mau turun ke dunia, tidak pernah mati. Udah. Sehingga nanti kalau kalian ingin mentuhankan sesuatu, kalau sudah keluar dari ciri-ciri yang tadi itu, ya udah jangan diimani. Ya. Kalau Tuhan masih menjelma jadi Tuhan menjadi manusia, berarti udah serupa. Udah melanggar dua dengan dalil tadi. Sudah serupa, kelihatan, tiga udah. Terus turun ke bumi, dilanggar semua sudah. Terus mereka mengatakan bahwasannya dulu nabi-nabi didatangi Tuhan katanya. Nah sebenarnya tidak ada. Karena ketika saya mempelajari kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru, itu cuma kata-kata kiasan. Tetap Allah itu mengutus Jibril, malaikat. Datang kepada Ibrahim, lalu Tuhan menampakkan diri. Maka tiba-tiba muncul 3 orang. Itu malaikat itu. Noh, di situ jelas Tuhan tata. Iya, karena dalam Wahyu kalau gak salah ya. Tuhan, malaikat disebut Tuhan. Nah, sehingga apa? Karena memang kalau memang Allah itu turun sendiri, bukan samawi lagi itu udah. Wong tanda-tandanya samawi dengan pagan itu, kalau samawi itu di langit, kalau pagan turun. Berarti kalau sudah diyakini turun, bukan samawi lagi. Ya, mendingan udah ajaran seperti dewa-dewa, turun ke dunia, menemui nabinya. Gak ada kayak gitu itu. Ya, itu cuma sama dengan gini dalam Islam. Allah turun di sepertiga malam. Bukan berarti Allah turun itu. Maksudnya rahmatnya. Atau mengutus malaikat rahmat. Yang mana orang yang qiyamul lail, orang yang tidak tidur malam beribadah, itu luar biasa posisinya, derajatnya di sisi Allah. Sehingga Allah saat itu mengutus apa? Rahmat turun, atau malaikat rahmat turun untuk seakan-akan meneliti siapa saja yang tidak tidur malam. Jadi bukan Allah sendiri yang turun, tapi malaikat rahmat, atau Allah menurunkan rahmatnya gitu. Ya. Sama dengan itu. Di dalam perjanjian lama, Tuhan menampakkan dirinya, lalu titik. Ada 3 manusia. Ya. Itu 3 malaikat. Tapi karena kalimatnya Tuhan, oleh Kristen dianggap itu salah satunya Tuhan. Menjadi manusia. Ternyata orang Israel sendiri itu Gabriel, Rafael, Israel kalau gak salah. Tapi yang jelas Jibril jelas. Ya. Nah, tiba-tiba orang yang tidak punya kitab mengartikan itu Tuhan, katanya salah satunya. Ya makanya kenapa kok sebenarnya Kristen itu ditantang keras oleh orang Israel itu? Ya karena itu. Karena dalam segi ketuhanan sangat jauh berbeda dengan mereka. Ibaratkan gini, ibaratkan orang Israel itu gini, aneh orang Kristen ini. Wong manusia yang kami tolak, ngaku utusan kami tolak, malah dituhankan gitu.
Coba aku ini utusannya Allah untuk Israel, aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Yang aku hakimi hanya 12 suku Israel gitu ya. Ditolak oleh mereka. Tiba-tiba ketika menurut mereka Yesus itu dibunuh, udah meninggal. Tiba-tiba muncul orang-orang yang mentuhankan dirinya dengan alasan karena seperti dewa, bermukjizat. Orang dulu mentuhankan sesuatu itu kalau hebat. Bahkan kalau saya baca di dalam Islam ya, ulama salaf, ada 7 manusia yang didewakan, yang dituhankan zaman dulu itu. Termasuk korbannya adalah Nabi Isa. Dituhankan. Makanya ketika ada orang memuliakan orang-orang, kalau kayak didewa-dewakan gitu ya. Ketika mereka fanatik, didewa-dewakan manusia itu. Makanya pernah Rasulullah itu ada orang yang ke Sam kalau gak salah. Mereka ketika melihat raja atau orang-orang yang mereka kagumi, mereka penghormatannya itu luar biasa, kayak bersujud, berlutut gitu ya. Akhirnya karena sahabat ini punya junjungan juga, akhirnya wah saya tidak mau kalah. Mereka kayak segitunya menghormati manusia. Sedangkan saya juga sangat menjunjung tinggi Nabi saya gitu. Akhirnya bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang di luar sana ketika mereka memuliakan manusia yang membuat mereka itu luar biasa menurut mereka. Mereka luar biasa sampai berlutut. Bolehkah saya seperti itu kepada engkau? Jangan. Kata Rasulullah, jangan. Ya, orang-orang kayak gitu tuh berlebihan itu. Apalagi beliau Rasulullah tidak mau dimuliakan, dikultuskan sebagaimana orang-orang yang mengaku pengikut Yesus mengkultuskan Nabi Isa sampai mentuhankan. Nah, seharusnya kalau kita mikir, memang zaman dulu itu ya gitu. Jangankan orang-orang yang hebat ya, apalagi seperti Yesus gitu loh, bisa menghidupkan orang mati coba. Ya. Nah, padahal kalau ajaran samawi, hal-hal seperti itu adalah mukjizat, pemberian Allah, pemberian Tuhan yang mengutus dirinya. Tapi kalau orang-orang di luar samawi itu Tuhan kayak gitu itu. Dengan alasan logikanya tidak mungkin. Mereka pakai logika. Tidak mungkin manusia seperti dia kalau bukan jelmaan Tuhan gitu. Sehingga didewa-dewakan. Dianggap ini dewa yang menjelma ini, jadi manusia ini gitu. Bahkan kalau saya baca Alexander apa? Great atau siapa itu? Yang menguasai separuh dunia itu. Karena dia kalau perang menang terus sampai ke seluruh dunia dia. Ya. Apa seperempat dunia mungkin. Pokoknya tidak pernah kalah. Maka oleh orang-orang pagan itu dianggap jelmaan dewa Zeus atau dewa siapalah itu. Pokoknya jelmaan dewa. Ya. Nah, kalau Islam jangankan mendewakan. Pernah Khalid bin Walid itu dipecat oleh Umar. Oleh Sayyidina Umar dipecat. Pas seru-serunya perang ada surat. Ya. Di antara isi surat itu Khalid bin Walid dipecat jadi panglima, diganti Abu Ubaidah. Ketika ditanya setelah peperangan, "Wahai Umar, kenapa engkau memecat Khalid diganti Abu Ubaidah?" Apa jawabannya Umar? "Iya, saya tidak mau umat Islam banyak yang musyrik, syirik." Syiriknya apa? Karena umat Islam itu ketika mereka perang, lalu panglimanya Khalid bin Walid, mereka pede, wah menang kita ini, gitu. Ini kan secara akal udah syirik gitu. Coba, hal seperti itu aja dilarang oleh Islam itu. Ya, cuma gara-gara pede panglimanya Khalid. Nah, ini dilarang. Nah, kalau selain Islam, apalagi sebelum Islam, memang seperti itu. Orang yang dianggap hebat didewa-dewakan. Ya, kayak Alexander itu selalu menang perang. Dikatakan putranya dewa. Terus di zamannya Khalid, Sayyidina Umar memecat Khalid karena orang-orang pede. Wah, pasti menang kita. Karena yang jadi panglima, yang mimpin adalah Khalid.
Nah, di zaman sahabat aja masih gitu. Apalagi sebelum itu. Pantaslah orang-orang dulu itu gampang mendewakan manusia. Nah, kenapa Yesus itu didewa-dewakan, dijadikan Tuhan? Ya karena itu dianggap apa? Bisa menghidupkan orang mati. Gitu ya. Ya itu alasannya. Lalu dibuat lagi. Kok bisa? Bagaimana prosesnya dia Tuhan itu jadi manusia? Kalau ajaran Hindu, Buddha atau ajaran pagan-pagan yang lain kan jelas. Dewa menjelma jadi manusia. Kalau Yesus dipolesin. Firman jadi manusia. Gitu. Nggak jauh beda, sama lah dengan ajaran pagan. Mau dipoles kayak apapun ketahuan. Apalagi ini muncul setelah Yesus tidak ada. Tambah ketahuan. Jadi apa? Makanya orang-orang Eropa udah meninggalkan Kristen kayak gitu itu. Kenapa? Tidak bisa berkembang ajaran kayak gitu itu. Dulu berkembangnya pesat karena Romawi menguasai dunia. Setiap ditaklukkan harus ada agama. Harus jadi Kristen. Penaklukan lagi, Kristen lagi. Sampai ke terutama Eropa. Karena dikuasai. Gitu ya. Nah, tapi lama-lama Eropa itu sendiri ya meninggalkan gereja. Kalau mereka berpikir. Bahkan sekarang pun kalau mereka tuh berpikir, ya pasti mereka iya ya. Kalau saya mentuhankan manusia ini, ya, wong dia sendiri lo ngaku punya Tuhan itu. Apalagi nanti digabungkan dengan Islam. Iya, berarti saya ini mentuhankan utusannya Allah berarti gitu. Makanya yang terkenal ajaran Kristen itu imani saja ya di situ. Sehingga coba cara berpikirnya gini ya. Pertama, kuasai dulu ajaran samawi itu seperti apa. Kedua, ajaran pagan seperti apa. Lalu cocokkan. Yang ketiga, pengakuan Yesus itu sendiri sebagai apa. Nah, ini 3 poin ini sudah. Nah, jadi pengakuan Yesus sama seperti Nabi Muhammad. Aku utusannya Allah untuk seluruh dunia. Kalau Nabi Muhammad seorang nabi, penyampai firman, Tuhan yang benar Allah. Itulah yang diakui oleh Yesus dulu. Aku utusannya Allah untuk Israel, seorang nabi, penyampai firman. Kok mau dipaksa jadi Tuhan gitu? Dengan alasan karena mukjizat atau firman jadi manusia. Itu semua gak ada dalilnya. Yang terakhir, Yahudi sendiri, Yesus orang Yahudi. Israel sendiri, ini yang terakhir. Jangankan mengakui dia Tuhan, seorang nabi pun mereka tidak percaya. Coba, tiba-tiba orang di luar Israel malah mentuhankan dia. Kecuali dari awal dia ngaku Tuhan. Akulah Tuhan yang dijanjikan, yaitu akan menjelma jadi manusia. Kecuali seperti itu ditolak oleh Israel, masih wajar. Ini enggak. Yesus ditolak itu sebagai Mesias, sebagai nabi utusan. Mesias itu apa? Tokoh, wakil Tuhan, seperti Musa. Coba, ketika Allah ingin menyelamatkan Israel dari Fir'aun, apakah Allah sendiri yang turun? Tidak. Allah mengutus Musa menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Di zamannya Daud, Allah mengutus Daud, berperang selalu menang. Jadi menyelamatkan itu bukan Tuhan turun sendiri, mengutus utusan. Begitu juga di zamannya Isa, ketika Isa berumur 30, Allah ingin menyelamatkan Israel dengan cara mengutus Isa. Ditolak oleh mereka. Kalau Daud, Musa, mereka imani sebagai Mesias. Ya, atau sebagai apa? Wakil Tuhan lah yang menyelamatkan Israel. Karena definisi Mesias itu raja, nabi, wakil Tuhan, tokoh yang dipercaya akan menyelamatkan Israel. Sebagaimana dulu Israel diselamatkan oleh Allah dari genggaman Fir'aun. Nah, tiba-tiba Yesus ngaku hal seperti itu. Aku ini utusan nabi. Ya, maksudnya apa pengakuan Yesus? Ya, Mesias itu udah. Tapi mereka tolak. Ya, bahkan mau dibunuh. Ya, sampai Allah menyelamatkannya. Tiba-tiba ketika dia tidak ada, malah dituhankan oleh orang yang gak tahu apa-apa. Gitu. Nah, ini kalau kita mau berpikir ya, mudah sebenarnya. Asalkan buang dulu dogma, ya,
Tapi kuasai dulu pakai ilmu dulu. Jangan pakai ajaran pagan dulu. Ya. Tapi ajaran samawi seperti apa? Pagan seperti apa? Pengakuan Yesus apa? Lalu para nabi dan orang Israel memperkenalkan Tuhan itu yang mereka imani seperti apa? Gitu loh ya. Jangan imani saja. Gitu ya. Nah, makanya kita sebagai umat Islam itu sangat dalilnya jelas, kitabnya dijaga, tidak ada perselisihan tentang Tuhan, tentang Nabi Muhammad, gak ada. Ya, Allah itu ya Tuhan, udah titik. Pencipta langit dan bumi. Nabi Muhammad ya utusan untuk seluruh dunia, titik. Terus ajarannya dijaga oleh Allah, Quran, titik. Tinggal kita mengamalkan. Kalau mereka mentuhankan manusia Yesus, sektenya banyak. Advent, Tritunggal, Trinitas, Protestan, Katolik, Oneness. Itu bedanya tentang ketuhanan itu. Tentang Yesus itu sendiri bedanya. Ya. Nah kalau kita Islam, apa Islam itu? Ya sudah. Allah itu ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Seluruh dunia muslim ya itu udah gitu. Nabi Muhammad siapa? Utusannya Allah. Udah seluruh dunia tidak ada berubah tentang Nabi Muhammad. Qurannya udah, Quran itu udah. Gak ada beda-beda. Tapi kan ada qiraah sab'ah tata lo. Kalau qiraah sab'ah itu cuma diperbolehkan. Walaupun saya kalau di Indonesia ya wadduha. Ketika saya pergi ke Maroko ya wadduha. Atau saya bahasa. Saya kalau di Pasuruan mau kemana? Kalau saya nanti pergi ke Betawi, mau kemana be? Babe? Apakah beda? Sama. Tinggal kita itu apa? Menyesuaikan. Karena dua-duanya benar. Babe mau kemana, bapak mau kemana, ya sama artinya. Tapi tata, kalau bahasa aslinya apa? Ya bapak mau kemana, babe mau kemana kan hanya untuk dikhususkan untuk Betawi. Karena mereka udah terbiasa pakai E. Ya. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran ya Quraisy. Rasulullah itu bahasa Quraisy. Untuk di luar Quraisy maka ada qiraah sab'ah. Mereka yang tidak bisa bicara A ya E. Mereka yang tidak bisa pakai waw iya, bisanya pakai A ya pakai hamzah ya hamzah. Walam yakulahu kufuwan. Yang tidak biasa waw kuf'an. Jadi bukan berarti beda itu. Tetap satu. Cuma diperbolehkan baca seperti itu. Gitu ya. Kalau mereka ya. Aduh. Kalau saya pakai ajaran Islam kacau lah. Contohnya kitab mereka yang dianggap kitab. Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Kalau saya pakai ajaran Islam, maudhu semuanya palsu itu. Ingat ya ucapan saya. Kalau saya pakai ajaran Islam, hadis itu harus sanadnya harus jelas. Orangnya seperti apa sanad-sanadnya menyampaikan itu. Orang-orangnya, sahabat-sahabat itu. Satu saja ada kejanggalan, dhaif. Nah, kalau saya pakai ajaran Islam, Bible itu ya maudhu semua, udah palsu semua. Maksud saya kalau saya pakai standar Islam, karena Islam kitabnya ketat itu. Tidak semua omongan langsung diterima. Nanti kalau ditanya bagaimana sanadnya, tidak usah. Karena mereka dibimbing Roh Kudus, enak banget. Ya. Orang ngomong apapun kalau sudah diyakini bimbingan Roh Kudus, udah dijadikan kitab suci. Nah, yang anehnya lagi, firman yang Yesus terima dari Tuhannya hilang. Lalu ada ajaran-ajaran kayak Paulus gitu, dianggap dapat bimbingan Roh Kudus. Ini yang kuasa. Apa gunanya Allah mengutus Yesus dulunya? Ya. Kalau malah kalah dengan orang-orang setelah Yesus tidak ada. Kalah, ajaran Yesus hilang. Contoh-contoh ajaran Trinitas itu kan gak ada. Yesus tidak pernah mengatakan. Tiba-tiba ini yang dipakai oleh yang orang-orang yang mengaku pengikut Yesus. Berarti kalah Yesus. Ya. Dua, mereka ke gereja nyanyi-nyanyi. Yesus apakah pernah mengajarkan seperti itu? Gak ada. Lagi-lagi kalah ajaran Yesus. Tuhan tidak nampak, tidak menjelma.
Nah, malah ada ajaran seperti itu setelah Yesus tidak ada. Dari mana ini? Dari orang-orang setelah Yesus tidak ada. Berarti ajaran Yesus ketika Allah mengutus Yesus, lalu Yesus mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Gak ada yang hafal hilang. Hanya ada orang-orang yang mengaku pengikut dia merubah semuanya. Maksud dalam segi akidah, tauhid, syariat, gitu ya. Jadi kita harus cerdas ya, untuk jangan cuma imani saja. Karena ini masalah keselamatan dunia akhirat ini. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan manfaat barokah. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.